guys, welcome back to my YouTube channel. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Oke. Ya, dalam konten kali ini gue mau berbagi tentang informasi karena banyak orang yang masih nanya nih ke gue sampai hari gini, kalian tuh para tunanetra menggunakan HP khusus atau gimana sih? Kok pada bisa mainan Facebook, Instagram, WhatsApp, terus nulisnya gimana? Kok pada lancar-lancar aja? Jadi sebenarnya kita itu pakai aplikasi pembaca layar atau screen reader. Nah, screen reader ini udah kita pakai dari zaman sekitar tahun 2000-an awal ya, kalau nggak salah. Pertama kali itu gue pakai screen reader di handphone Nokia, bukan endorse ya, Nokia 3660. Gue pakainya itu yang pertama kali, tapi 3650 waktu itu juga udah bisa. Itu handphone Nokia yang berbasis Symbian. Nama screen readernya itu Tox, itu harus diinstal dan harus dibeli. Sayangnya di Indonesia kita belum dapat subsidi untuk screen reader seperti ini. Jadi waktu itu mungkin masih ada yang pakai bajakan gitu. Tapi sejak smartphone, syukurnya smartphone udah punya menu screen reader. Jadi kalau kalian sekarang pengguna smartphone, silakan masuk ke menu setting, masuk ke aksesibilitas. Nah, untuk kalau perangkat Android itu macam-macam ya, masuknya bisa ya di aksesibilitas, ada yang langsung nyalain di service atau layanan, ada talkback, atau ada yang masuk dulu ke penglihatan, menu penglihatan, terus nanti nyalain talkback. Ada juga yang memang handphonenya udah punya screen reader sendiri, misalnya Samsung itu ada voice assistant. Ada juga yang lain. Kalau misalnya sekarang kita search di Play Store, kalau nggak salah jadinya Android Accessibility Switch, dapatnya itu. Nah, kalau di Android memang agak banyak ya variasinya. Ada yang include waktu kita beli handphonenya udah tinggal di on-in, ada juga yang harus di-download dulu di Play Store. Nah, ada juga yang memang bukan bawaan dari handphonenya, ada macam-macam, misalnya Smart Voice, jadi kita harus install dulu gitu. Nah, tapi kali ini gue akan peragakan menggunakan iPhone. Kebetulan gue pakai iPhone saat screen record ini, jadi lebih mudah gue peragainnya pakai iPhone. Nah, dulu waktu zaman BlackBerry juga ada BlackBerry screen reader, tapi memang hanya untuk BlackBerry versi dan model-model tertentu. Oke, tanpa jauh-jauh lagi ngobrolnya, ini posisinya voice overnya udah nyala. Kalau di iPhone gue, kita masuk ke menu setting, terus cari aksesibilitas, nyalain voice over. Nah, cara kerjanya adalah ketika kita mendengarkan satu menu di layar yang diucapkan sama pembaca layar, itu kita double klik atau double tap. Banyak orang awas yang coba ngaktifin pembaca layar jadi bingung, aduh handphone gua kenapa jadi hang gitu kan. Karena biasanya kan mereka tinggal klik mana icon-icon yang dipilih. Tapi kalau dengan kondisi voice over atau talkback, pokoknya pembaca layar itu nyala, itu harus double tap. Dan untuk bernavigasi dari satu menu ke menu lainnya, itu kita sapukan jari kita atau kita swipe ke kanan, ke kiri. Dan ada macam-macam gesture. Misalnya untuk back, kalau di Android itu jarinya diusap ke bawah terus ke kanan, atau misalnya usap ke atas terus ke kanan. Nah, itu ada gesture-gesturnya. Kalau di iPhone ada rotornya, seperti memutar gelombang radio.
radio-radio zaman dulu tuh, radio jadul. Oke, sekarang udah nyala. Pesan 260 pesan belum dibaca. Kalian dengar pesan, ada 300 pesan belum dibaca. Kayaknya kecepatannya gue turunin ya. Tabel braille, input layar braille. Bahasa, potret. Tanda baca. Pengulangan audio, volume. Laju bicara. 85%. 80%, 75%, 70%, 65%, 60%. Oke, laju bicaranya udah gue turunin. Nah, sekarang bagaimana untuk bernavigasi di sini? Jam, pukul 14:32 menit. Ini gue swipe ke kanan lagi. Mail, 19.504 email yang belum dibaca. Duh, banyak email. Nah, seperti itu. Nah, nanti FaceTime, seperti ini. Kalau misalnya mau gue buka foto, kamera, oke, gue masuk peta, membuat, dari Google Maps, menu lain dulu. WhatsApp, 3 item baru. Oke, gue buka WhatsApp. WhatsApp, edit, tombol, Nah, di sini chat, judul, gue taruh jari gue di kiri atas. edit, tombol, Gue swipe ke kanan. Nah, swipe ke kanannya ini begitu gue dengar kata-kata edit, di mana aja sih di tengah layar bisa, yang penting swipe ke kanan atau ke kiri. chat baru, chat, judul, Jadi nggak harus gue taruh lagi di kiri atas gitu. cari, bidang pencarian, arsip chat, 0, daftar siaran, grup baru, voice over community, 9 pesan belum dibaca, pesan dari Dwi Tarmini, grup baru, arsip, cari, Ini gue balik bidang ke kiri, chat, gue swipe ke judul, kiri lagi. Nah, nanti di mana yang mau gue buka? chat, Oke, arsip, gue daftar, balik ke kanan grup ya. baru, voice over community, Ini voice 9 over pesan belum community, dibaca, misalnya. pesan dari Dwi Tarmini, alhamdulillah sudah berhasil masuk akun. Terima kasih teman-teman yang sudah menjawab semua pertanyaan saya. Tangan dengan warna kulit terang dikatup, 14.31. Nah, itu Tindakan tersedia. dia membacakan pesan terakhir yang ada di grup WhatsApp voice over community. Nah, udah setelah gue denger begitu, gue double tap. Membalas pesan dari tambah 62, membalas pesan dari kode keamanan tambah 6283876300, tulis pesan, bidang teks, Seperti tindakan itu. tersedia. Nah, iya, kami juga para tunanetra punya grup-grup WhatsApp, sama aja sih sebenarnya. Cuman bedanya kalau orang awas dibaca, kalau kami dibantu oleh pembaca layar untuk membacanya. Oke, gue back. Seluler, 1 dari 4 bar, Indosat OR, 85, tombol kembali, Gue ke kiri atas, jari gue ke kiri atas, aduh, gelap, tombol kembali. WhatsApp, voice over community, pesan dari Dwi Tarmini, grup baru, cari, bidang pencarian. Oke, jadi gini ya guys, kalau kami selama voice overnya atau pembaca layarnya itu bisa kami dengarkan, itu nggak masalah. Jadi nggak perlu justru enaknya nggak perlu dilihat, nggak perlu ditatap gitu loh. Dan biasanya kalau gue di tempat umum gue pakai headset setengah kuping kanan atau kuping kiri, jadi nggak dua-duanya, bukan setengah kuping ya, sebelah doang. Itu gue pakai sebelah doang headset untuk mendengarkan. Jadi kalau satu saat ketemu tunanetra lagi pada pakai headset, bukan berarti lagi dengerin lagu, mungkin karena supaya nggak ketutupan sama suara yang ribut, suara berisik-berisik, ya pakai headset untuk dengerin pesan-pesan atau bernavigasi. Jadi kami mendengar dengan telinga, kami melihat dengan telinga kami gitu. Jadi biarpun handphonenya ngadep kemana gitu, selama voice over pembaca layarnya kedengeran, ya aman-aman aja. Malah biasanya ada fitur untuk mematikan layar. Kayak nggak tahu nih kalau di screen recorder, kalau gue matiin layarnya mati nggak ya? Tirai layar nyala. Screen curtainnya nyala. Itu jadi gue pernah ditegur orang nih, Mbak, itu handphonenya rusak kok dipegang-pegang terus gitu. Padahal sebenarnya handphonenya nggak rusak. Tirai layar mati. Handphonenya nggak rusak, tapi tirai curtainnya gue onin jadi ketutup. Jadi nggak ada tulisan yang nggak kelihatan apa-apa gitu
di Android, perangkat Android juga gitu. Nah sekarang gimana untuk ngetik? Arsip chat, cari, bidang pencarian, Ini gue coba di tempat pencarian ya. bidang pencarian, bidang Ada pencarian, beberapa jenis mode untuk mengetik. edit, tabel braille, input layar braille, bahasa, input tabel edit, kata salah eja, karakter, kata, laju bicara, volume, pengurangan audio, tanda baka, bahasa, input layar braille, landscape, mode layar, potret, Sorry. batalkan, bidang pencarian, Eh, bidang pencarian, tempel, item, tanda baka, pengurangan volume, laju bicara, kata, karakter, edit, tabel braille, input layar braille, potret, Jadi ada input layar braille. Nah, input layar braille kalau di iPhone itu jadi kita mengetik seperti posisi mengetik huruf braille. Jadi huruf braille itu kan terdiri dari 6 titik. Ada rumusnya, misalnya titik 1 itu A, titik 1 2 itu B. Nanti kita bisa ketik dengan harus dua tangan ya, kayak gitu. Harus 2 tangan, nanti muncul hurufnya. Hurufnya tetap keluarnya huruf Latin biasa, cuma cara penulisannya dengan cara braille. Kemudian ada juga yang di double tap. Jadi begitu hurufnya bunyi, misalnya dia bilang A, ketik, ketik, saya dia bilang gitu, harus di double tap. Baru langsung di double tap, berarti itu yang dipilih. Nah, kalau gue nggak pakai yang itu guys, gue pakainya yang ini. klik, ketik, Begitu gue ketik, taruh jari gue LT. di A, ketik, misalnya salah, oh ketik, gue geser nih, delta, ketik, tapi jangan diangkat ya. ketik, Nah, Gal, begitu ketik. gue mau Ketik. nyari huruf G misalnya. ketik, ketik, Oh bener nih, udah bener ketik, G. Nah, gue Gal. angkat jari gue dari layar. ketik, Nah, seperti itu. Kalau gue pakai yang itu. Ada juga yang langsung begitu di pilih, udah langsung ke eksekusi hurufnya, dia nggak ngomong dulu gitu. Jadi tergantung masing-masing nyamannya yang mana. Kalau gue pakai yang ini sih, delete, ketik, kayak gue hapus. Seperti itu. Nah, terus gimana misalnya masuk ke Facebook? pengalih add, WhatsApp, foto, iMovie, WhatsApp, Ini gue tekan home 2 kali, jadi aplikasi-aplikasi yang kebuka. foto, iMovie, Grab, Insta, Facebook, aktif, Oke, gue masuk tindakan ke Facebook. tersedia, Facebook, aktif, forum, tombol, Jadi sama aja ini, sama aja sebenarnya tampilan Facebooknya juga sama aja, cuman ya gue harus bernavigasi ke kanan, ke kiri. Ever Kakunsi berada di Tahuna, Sulawesi Utara, Indonesia, 38 menit, teman Ever, lainnya, doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi wajah berseri dengan mata tersenyum, bisek Wah, tertekuk, sorry ya. api, foto, Sorry ya, gambar Ever. mungkin berisi, Ever Kakunsi, berdiri dan luar ruangan, Tahuna, Sulawesi Utara. Heri Guntur, kemarin pukul 17, Ever Kakunsi berada di Tahuna, Sulawesi, Indosat Ooredoo. Item status bar. Oke, sorry ya kalau yang ke masuk ke sini nih, apanya, Facebooknya, statusnya, whatever, yang lagi di Tahuna. Nah, seperti itu. Jadi cara kerjanya seperti teman-teman. Semoga ini sedikit bisa memberikan informasi. Tidak ada lagi, bukan nggak ada lagi ya, berkurang orang yang bertanya, apa tunanetra itu harus pakai HP khusus. Terus apa tunanetra itu waktu main Facebook bisa baca komentar, bisa nulis komentar, terus bisa ngetik-ngetik. Nah, itu seperti itu. Kayak gue mau ngetik sekarang ya. Gua Heri ngetik Guntur, status. Ever Kak, forum, dipilih, kabar beranda, dipilih, baki cerita, buat cerita, messenger, tombol, cari, buat forum, forum Austin, Jennifer Gloria, Ever Kakunsi foto, video siaran, buat postingan, tombol, Oke, gue cari buat postingan. Facebook, buat forum, tombol, foto, perasaan garis miring aktivitas, tombol, tandai teman, foto garis miring, buat forum, apa yang Anda pikirkan? Bidang teks, sedang mengedit, apa yang Anda pikirkan? Oke, Titik penyisipan ini di awal, tempat ngeditnya ya. tindakan Gue mau tersedia, bikin status nih. catchy, catwalk, catchy, S, size, spicy, numbers, 1, 2, 3, tes 123,
Oke, udah bener ya. Tes 1 2 3. Tambahkan postingan ke album. Tombol. Pilih privasi. Teman. Cynthia L. Sembunyikan semua opsi. Tidak ada latar belakang. 1 dari 17. Nih, Dapat disesuaikan. Sekarang gue punya latar belakangnya nih. Latar belakang biru dengan balon merah muda dan ungu serta konfeti merah muda dan jingga. Avatar tersenyum dan membawa kue ulang tahun di tangan kanan serta balon bintang berwarna kuning dan balon hati berwarna merah di tangan kiri. Gambar latar belakang 2 dari 17. Lucu juga nih. Gue pilih ya, double tap. Dipilih. Dapat disesuaikan. Dapat disesuaikan itu jadi kita bisa swipe ke atas untuk ganti-gantinya nih, atau ke bawah untuk mengurangi. Jadi nambahnya ke atas, mengurangi ke bawah. Ini kan tidak ada latar belakang. 1 dari 17. Gue swipe ke bawah, jari gue tidak ada latar belakang. Dipilih. Latar belakang biru dengan balon merah muda dan ungu serta konfeti merah muda dan jingga. Avatar tersenyum dan membawa kue ulang tahun di tangan kanan serta balon bintang berwarna kuning dan balon hati berwarna merah di tangan kiri. Gambar latar belakang 2 dari 17. Nah, itu yang ada kedengaran tadi kan dipilih, berarti tadi udah gue centang atau selected kalau yang pakai bahasa Inggris. Terus gue swipe lagi dengan satu jari ke atas. Latar belakang merah muda dengan hati merah muda. Avatar tersenyum dengan mata hati. Gambar latar belakang 3 dari 17. Ah, ini aja deh gitu, misalnya gue pilih yang ketiga. Dipilih. Dapat disesuaikan. Double tap. Jadi sekarang udah yang ini nih. Nah, sekarang gue posting. Sembunyikan semua opsi latar belakang. Swipe tombol. Jari gue swipe ke kiri. Latar belakang merah muda dengan hati merah. Bidang teks. Lagi. Sedang mengedit. Tes 123. Ini bidang penyisipan teks di akhir. berarti kalau ada tulisan edit atau bidang teks itu di situ kita bisa ngetik berarti. Tambahkan postingan ke album. Tombol. Enggak tambahkan. Pilih privasi. Teman. Tombol. Ini nggak usah dirubah. Cynthia L.Y. Montolalu. Ini nama Facebook gue. Silakan kalau ada yang mau add. Posting. Tombol. Nah, posting. Buat postingan. Tombol. Forum. Tombol. Everkat. Cynthia L.Y. Montolalu. Baru saja jadi, teman kan? Anda. Lainnya. Latar belakang merah muda dengan hati merah muda. Avatar tersenyum dengan mata hati. Gambar latar belakang. Tes 123 menanggapi. Ketuk 2 kali dengan 2 jari untuk berinteraksi dengan postingan ini. Orang dewasa. Nah, seperti itu. Orang dewasa itu berarti itu foto profil gue. Seperti itu ya teman-teman. Semoga bisa jadi informasi. Terima kasih udah nonton postingan ini, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan postingan ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching and God bless you.